Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, inilah kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Di zaman jahiliyah hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, dan membalas surat itu ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah, dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Lalu Raja Habib bertanya, "Seperti apa sih Muhammad itu?" Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah satu keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah SAW datang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan Sayyidah radhiyallahu anha menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Jalla Jalalah," kata Rasulullah SAW. Sampai di desa Abtah, Rasulullah SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah SAW duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian muncullah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkanlah masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkanlah lagi dan satukanlah lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikanlah bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah SAW menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Qubais dan sholat 2 rakaat. Usai salat, Rasulullah SAW berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga tanpa diketahui oleh siapapun juga, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam." Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah Jalla Jalalah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang.
Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Ilustrasi terbelahnya bulan lalu dengan dua jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Jalla Jalalah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan, rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Jalla Jalalah. Sahabat muslim dan muslimah, itulah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan dan masuk Islamnya Raja Habib bin Malik, serta sembuhnya putri Raja Habib dari kelumpuhan dan kebutaan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi teladan bagi kita semua dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.